Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan besar antara Dou Zong. Mengikuti banyak untaian angin liar yang menggumpal di sekitarnya, cahaya putih di ujung jari Yunshan semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari yang menyilaukan tinggi di langit. Puncak angin, meteorit pembunuh. Saat itu, udara di sekitar Yunshan langsung memadat. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan. Dengan teriakan keras, cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit melesat keluar. Kecepatan pancaran cahayanya begitu cepat, hingga agak menakutkan. Kemanapun ia lewat, udara menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam dan gelap menodai langit biru, tampak sangat menusuk mata. Teknik Dou yang menakutkan ini adalah sesuatu yang telah digunakan Yun Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk Amethyst Winged Lion, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Dou Huang. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkan kekuatan menusuk dari teknik Dou yang misterius ini. Selain itu, teknik Dou saat ini ditampilkan oleh Yunshan. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatan-kekuatan, teknik Dou kali ini jauh melampaui kekuatan yang ditunjukkan Yun Yun saat itu. Begitu, Windes Peak muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah hampir pada waktu yang sama. Segera, mereka buru-buru menarik jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkannya teknik Dou ini. Mereka bahkan mungkin pernah merasakannya secara pribadi sebelumnya. Hanya Xiaoyan dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menembus udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api tebal berwarna putih yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan berkobar. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan penguasa Xuan berat yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat saat cahaya kuat yang menusuk mata meletus dari tubuh penguasa yang gelap dan hitam. Intensitas cahaya terang pada tubuh penguasa semakin ekstrim. Pada akhirnya, hampir seperti matahari yang cerah membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiaoyan berteriak pelan. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong dengan ganas ke bawah menuju Yunshan, yang jaraknya cukup dekat. Tsunami yang memecah api. Teriakan bergema di seluruh langit. Pedang energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan secara eksplosif dari ujung penguasa Xuan berat. Proyektil energi bilah sabit besar berwarna putih menyala yang menyala melintasi cakrawala, menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan pertempuran berada dalam gelombang api. Bilah energi melengkung itu membawa banyak ledakan yang menusuk telinga saat memotong cakrawala. Kekuatan tak tergoyahkan itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi dua. Teknik Dou yang ditampilkan sama, tetapi Flame Splitting Tsunami kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang ditunjukkan Xiaoyan di Mystic Cloud Sect saat itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Pedang berbentuk bulan sabit memotong udara di kejauhan. Di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, itu akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang melesat di langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang menakutkan mulai melonjak keluar dari titik tabrakan.
Tekanan yang sangat besar tersebut justru menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung terdesak hingga berada dalam posisi janin. Apakah ini kekuatan seorang Dozong? Sungguh sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada dalam jarak yang sangat jauh, gelombang energi yang datang ke arah mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah karena sekali lagi mereka mundur lebih jauh. Setelah menenangkan diri, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana kedua orang itu berkelahi dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Namun meskipun demikian, jika dia dihadapkan dengan Dozong sejati, dia masih akan merasakan celah yang sangat besar yang sulit untuk dilintasi. Aku takut Xiao Yan saat ini juga memiliki kekuatan Dozong, bukan? Jika tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk menerbangkan puncak angin Yunshan. Harus diketahui bahwa ketika Yunshan masih menjadi Du Huang saat itu, dia telah menggunakan gerakan ini untuk membunuh dua orang kuat sekuatnya dari Kekaisaran Chuyun. Wajah Fama muram saat dia berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda telah menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiao yang tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia tidak menggunakan sedikit pun api berwarna hijau itu." Fama tiba-tiba berkata, sebagai seorang alkemis, itu wajar baginya untuk sangat memperhatikan api. Iya. Tapi cara yang digunakan Xiao Yan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab, orang ini benar-benar seseorang yang tidak bisa dipahami orang lain. Fama merenung sejenak, tetapi tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian mengangguk, benar-benar berbagi pendapat yang sama. Dia segera mengangkat kepalanya dan memperhatikan tempat di mana riak energi secara bertahap menghilang. Ketika dia melihat Xiao Yan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, sepertinya agak sulit bagi Yunshan untuk menahan Xiao Yan hari ini. Apalagi masih ada Ratu Medusa yang kekuatannya tak lebih lemah dari Xiao Yan, mengintai di sampingnya. Jika kedua orang ini menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yunshan hanya bisa bersembunyi dan bersembunyi. Yunshan saat ini juga dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Tetua pertama dari sekte itu dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, dia harus mengambil tindakan. Jika tidak, Misty Cloud Sekte akan sangat kehilangan muka jika berita ini menyebar. Bagaimanapun, masalah ini berbeda dari yang terakhir kali. Fama menghela nafas, terlebih lagi, permusuhan antara kedua belah pihak sudah benar-benar terbentuk. Dengan karakter Yunshan, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi yang menakutkan pergi dengan sukses. Hal ini juga yang diminta oleh Yun Leng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke kota Wutan untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiao Yan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama Misty Cloud Sect, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat tentang masalah ini. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat tubuh Xiao Yan dan Yunshan yang muncul kembali dan bergumam pelan, kuharap mereka tidak akan menyebabkan luka atau kematian. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Majia. Pemimpin sekte Misty Cloud Sect biasa saja. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya ke langit, menyebarkan riak energi penyerangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyuman dingin muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Ekspresi Yunshan sedingin es saat dia melihat Xiao Yan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian,
Dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, "Arus kamu memang sangat kuat. Namun, saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk menarik kekuatan Anda secara berlebihan. Kekuatan saya adalah milik saya sendiri sementara kekuatan Anda dipinjam atau ditarik secara berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini." Hubungan antara kedua belah pihak sudah mencapai titik di mana sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi Dozong berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian terhadap Mystic Cloud Sect di dalam dirinya sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan Mystic Cloud Sect saya. Niat membunuh yang tebal dan dingin sebenarnya mulai menutupi kata-kata Yun Shan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun Shan tidak diragukan lagi mengungkapkan niatnya untuk membunuh Xiao Yan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan berhasil melarikan diri, itu pasti akan membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Di masa depan, Mystic Cloud Sector mungkin membayar harga yang sangat mahal karena membiarkannya melarikan diri. Tel, membiarkan harimau kembali ke pegunungan idiom membiarkan orang berbahaya melarikan diri dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Kata-kata Yun Shan ini benar. Meskipun Xiao Yan saat ini sedang dikendalikan oleh Yao Lao tidak dapat benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiao Yan. Selain itu, Angry Buddha Lotus Flame yang digunakan Xiao Yan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena Seven Magical Green Spirit Saliva, kemungkinan Angry Buddha Lotus Flame ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke kondisi lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam kondisi lemah karena 7 air liur roh hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yun Shan. Dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiao Yan untuk bertarung dengan Yun Shan dalam jangka waktu yang lama. Setelah batas waktu habis, dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saatnya tiba, Xiao Yan, yang telah kehilangan perlindungannya, pasti akan mengalami kesulitan untuk lolos dari kematian. "Guru, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Yun Shan sangat kuat. Saat ini kami tidak dapat langsung menyerangnya. Lagi pula, waktu untuk tampil juga tidak terlalu lama." Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan. Santai. Meskipun kekuatan saya saat ini telah sangat melemah, ingin menghentikan saya hanya dengan Yun Shan saja adalah angan-angan. Tawa tua itu menenangkan emosi Xiao Yan. Namun, itu memang tidak cocok untuk melawannya dalam situasi saat ini. Formasi bersatu dari Mystic Cloud Sect sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih merepotkan untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantu Anda, dia pasti tidak mau bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Yun Shan. Serangan balik oleh Dozong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko sebesar itu hanya karena kamu. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. "Baiklah, hari ini, aku tidak akan terlalu terikat dengannya. Ayo pergi dari sini dulu. Kami akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Setelah pergi kali ini, mungkin akan sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Ketika saatnya tiba, biarkan saya, murid Anda, melakukannya." Pada saat itu, hilangnya ayahku dan penghinaan terhadap klan yang dipaksa pindah akan aku selesaikan sendiri. Suara lemah mengandung balas dendam yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada Mystic Cloud Sect. Jika bukan karena mereka, Xiao Shan tidak akan diusir dari kota Wutan dan tentu saja tidak akan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika dia membunuh Yun Leng,
rintangan mistik Cloud Sekte serta niat membunuh yang ditunjukkan Yunshan sebelumnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan kekejian terhadap sekte ini. Haha, secara alami bagus untuk memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum, merasa bersyukur. Dia berkata, karena sudah seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya tidak dapat mempertahankan kendali atas tubuh Anda lebih lama lagi. Di langit, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yunshan. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa jika saya ingin pergi, tidak ada seorang pun di Mystic Cloud Sect Anda yang dapat menghentikan saya. Sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jia Ma selama bertahun-tahun? Yunshan menarik sedikit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar ke 4 penjuru langit. Beberapa saat kemudian, cahaya itu meledak dengan terang. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih ini telah menutupi seluruh langit, akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang, melindungi seluruh langit. Semua sesepuh dari Mystic Cloud Sekte dengarkan. Bentuk, formasi awan menutupi matahari. Dengan teriakan keras, hampir 20 sosok berdiri dan berkelebat dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih meresap dari tubuh para sesepuh ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit, seperti yang terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yunshan adalah orang yang berada di tengah lautan awan. Terakhir kali, Yunleng, yang berasal dari kelas Douwang, mengandalkan formasi awan matahari menutupi untuk bersaing dengan Hai Bodong yang dari kelas Douhuang. Sekarang, orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yunshan, yang memiliki kekuatan Douzong. Tanpa ragu, apa yang disebut formasi awan matahari menutupi, kali ini akan menjadi lebih menakutkan. Menarik! Sebelum formasi awan matahari menutupi terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di mana energi berwarna putih itu seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan membentur awan putih dengan ganas. Bang! Api putih yang tebal menghantam energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal untuk memecahnya dalam satu pukulan. Sebaliknya, itu tercermin dari perasaan lembut di atasnya. Ini memang sedikit aneh. Yao Lao mengeluarkan suara, saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih yang tebal. Setelah itu, dia menempelkannya dengan erat ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Suhu panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kamu ingin pergi? Ini tidak akan mudah. Tepat ketika sebuah lubang akan dibakar dari penghalang putih, teriakan dingin Yunshan terdengar dari belakang Xiao Yan. Saat seruan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang bercampur dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia menatap kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal melonjak dari lengan bajunya. Segera, itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya terbentuk dari api putih. Selain itu, ada nyala api putih yang melingkar ke atas menempel di permukaan cermin es. Es dan nyala api bergabung, satu sama lain, bertahan dalam satu tubuh, memberikan penampilan yang sangat aneh. Bang! Pilar energi itu menabrak cermin es dengan keras. Ketika keduanya bersentuhan, nyala api berwarna putih menerkam ke depan. Setiap energi yang telah terkontaminasi oleh nyala api langsung membeku menjadi potongan es padat. Meskipun nyala api berwarna putih sangat aneh, kekuatan yang terkandung di dalam pilar energi benar-benar terlalu besar. Oleh karena itu,
Ketika nyala api berwarna putih telah naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera, itu dihancurkan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menerobos api berwarna putih dan dengan keras menabrak cermin es. Segera, yang terakhir mulai runtuh. Banyak garis retakan menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara. Retakan berubah menjadi potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika kamu mendapat bantuan, api surgawi bukanlah hal yang mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yunshan tergantung di lautan awan. Kekayaan energi di sekitarnya menyebabkan tubuh Yunshan memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin memperhatikan Xiao Yan dan tangannya diputar dengan cepat. Kabut di depannya bergoyang. Sesaat kemudian, busur awan besar yang pernah dipanggil oleh Yun Leng sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Sekilas terlihat bahwa busur besar itu adalah salah satu yang bisa digunakan untuk membidik matahari. Formasi awan matahari yang menutupi, ini memang sedikit merepotkan. Yao Lao sedikit mengernyit saat dia melihat busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Xiao Yan di dalam hatinya. Sesaat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yunshan berubah. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan tangannya membentuk-bentuk busur. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergoyang, seolah-olah Yunshan mengandalkan indranya untuk mencari target yang akan diserang. Langit tiba-tiba turun ke dalam keheningan. Namun, keheningan tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba pecah. Yunshan, yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan mengikuti pelepasannya. Panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan dengan suara "ci". Itu menembak dengan kejam ke arah ruang kosong tertentu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang mengalir langsung menembus cakrawala. Tepat saat akan menyerang ruang kosong itu, api putih tebal yang bergejolak tiba-tiba menyapu, seperti api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Bang! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras lainnya muncul. Namun, nyala api putih yang tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus api. Dengan suara "siu", ia melewati ruang kosong tertentu. Sayangnya, tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula, tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tatapan Yunshan menatap tajam ke tempat panah awan melesat lewat. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah mengenai ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat menggumpal. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin memperhatikan Yunshan yang berada di balik perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Tubuh Yunshan gemetar saat dia melihat kedua api itu. Tatapannya menatap langsung ke sepasang mata pemuda itu. Dia segera menyadari bahwa warna hijau dan putih di matanya sekali lagi berubah menjadi warna hitam gelap. Saat dia melihat murid-murid hitam gelap itu, Yunshan, untuk beberapa alasan, tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Yan saat ini mungkin telah kembali ke jati dirinya. Karena kamu ingin aku tinggal, cobalah rasa teratai api ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin.
Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada di dekat, Xiao Yan harus menampilkan serangan terberatnya. Ini karena hanya Xiao Yan yang bisa mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame. Tel Aron, Angry Buddha Lotus Flame adalah penipu. Saat tawa jatuh, tangan Xiao Yan tiba-tiba saling bertabrakan. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana dua api berwarna itu bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, nyala api hijau putih yang seukuran telapak tangan dengan cepat naik dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Pergilah! Busur di sudut mulut Xiao Yan semakin besar. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan nyala api segera melesat. Akhirnya, itu menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yun Shan yang sedikit menyipit. Bang! Meskipun Angry Buddha Lotus Flame kali ini tidak dibuat sesempurna yang disiapkan dengan usaha keras terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari Flame Splitting Tsunami yang ditunjukkan oleh Yao Lao secara pribadi sebelumnya. Setelah ledakan seperti petir diledakkan, teratai api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan awan energi di sekitar yang seluruhnya terbuat dari energi juga menjadi kabur dari serangan ini. Tubuh Yun Shan dengan cepat turun. Ekspresinya agak pucat. Sebuah ledakan pada jarak sedekat itu hampir membuatnya menerima dampak penuh dari teratai api. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki perisai awan yang melindunginya, dia tetap terguncang hingga harus meninggalkan lautan awan. Selain itu, begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menyaksikan Yun Shan yang terguncang oleh serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Guru besar. Ketika dia melihat Yun Shan turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Sungguh layak menjadi pertarungan antara Dou Zong. Jika kita berada di dekat ledakan teratai api, kemungkinan besar kita akan kehilangan setengah dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, "Saya pikir Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri." Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kekuatan Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih lemah seiring dengan arus waktu. Fama tiba-tiba mengerutkan alisnya. Sebagai alkemis tingkat 5, persepsi spiritualnya telah jauh melebihi Dou Huang biasa. Karena itu, dia segera merasakan sedikit perubahan pada Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yun Shan dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan kakinya dengan lembut menginjak udara kosong. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dan langsung melesat ke arah Yun Shan. "Hari ini, saya akan mengumpulkan bunga." Dua api berwarna dengan cepat menyelimuti kedua tangannya. Xiao Yan dengan sigap mendekati Yun Shan yang terjatuh. Pada saat ini, yang terakhir telah diguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Dou Qi di tubuhnya tidak dapat dihubungkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat saat Xiao Yan mendekat. "Orang tua, karena kamu sudah memberi perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu dulu." Tawa dingin terdengar saat tangan Xiao Yan menabrak dada Yun Shan. Tepat saat dia akan berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar, "Xiao Yan, tidak!" Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat menyerang punggung Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih melesat keluar dan membakar aura pedang tajam sampai tidak ada yang tersisa.
Matanya dingin saat dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata sambil tersenyum dingin, "Kamu juga ingin menyerangku. Saya adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect. Saya harus melindungi reputasi Misty Cloud Sector. Terlebih lagi, Yunshan adalah guruku. Aku tidak bisa begitu saja melihatmu menyakitinya," kata Yun Yun sambil tersenyum pahit. "Apa menurutmu aku punya kesempatan untuk bertahan hidup jika aku jatuh ke tangannya hari ini?" Xiao Yan mengejek. Yun Yun diam. Ada pergulatan di wajah cantiknya. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam, tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yunshan yang jatuh. Melihat tindakan Xiao Yan, Yun Yun mengatupkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiao Yan. Tidak peduli apa, posisinya sebagai pemimpin sekte menyebabkan dia selalu mengingat reputasi sekte tersebut. Tidak mungkin baginya untuk hanya melihat reputasi Misty Cloud Sect yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiao Yan. Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak penting di hatinya jika dibandingkan dengan Misty Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yunshan. Dia berbalik dan melihat Yun Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. "Hati-hati!" Pada saat Xiao Yan berbalik, dua tangisan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu datang dari mulut Yun Yun sementara yang lainnya adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas menoleh dan sosok putih melintas di pupilnya. Wajah padat dan tebal segera muncul. Sangat mengejutkan Yunshan yang telah jatuh. "Sudah berakhir, Xiao Yan?" Tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang yang mengelilingi tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menghantam bagian belakang Xiao Yan yang tidak siap seperti badai petir di depan murid Xiao Yan yang menyempit. "Ruh!" Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar dimuntahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiao Yan melesat ke belakang secara eksplosif. Hah! Situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam hitungan detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah tercengang. "Yunshan, dengan posisimu, kamu benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Kamu benar-benar punya wajah untuk melakukannya." Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah saat wajahnya berubah saat dia melihat Xiao Yan yang telah muntah darah dan menarik diri. Di samping, Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak menyetujui tindakan Yunshan, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yunshan menjadi dingin karena dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu persis seperti apa potensi menakutkan yang dimiliki Xiao Yan. Jika dia diizinkan pergi, Misty Cloud Sect mungkin benar-benar hancur di tangannya di masa depan. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus menunjukkan ketenaran, dia harus membunuh Xiao Yan hari ini. Sementara suara angin berdesir melewati telinganya, Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi dalam berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. "Terlepas dari apakah Anda Yunzi atau Yun Yun, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini padamu." Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Douki dan dengan dingin dikirim ke telinga Yun Yun. Segera,
Wajah yang sudah pucat yang terakhir menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi bagian dalam yang dibersihkan meskipun ditutupi dengan garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar membosankan. Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan keras ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera, Xiao Yan seperti bintang jatuh dua warna saat dia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat tepinya. Haha, Yunshan, aku, Xiao Yan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke dalam hatiku. Di masa depan, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk ini. Tubuh dengan cepat jatuh ke gunung yang dalam sementara tawa Xiao Yan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan hawa dingin di beberapa murid Misty Cloud Sekte melonjak. Wajah Yunshan menjadi hijau saat dia melihat tempat Xiao Yan menghilang. Dia melambaikan tangannya. Teriakan dinginnya bergema di seluruh sekte. Semua diaken dan sesepuh di Mystic Cloud Sekte dengarkan. Pimpin grup Anda dan segera masuki wilayah pegunungan yang dalam. Temukan Xiao Yan. Ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa kabur. Tangkap dia, hidup atau mati. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.